Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syahrir, kelas C dengan NIM 2206065020001. Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Jadi, saya akan membahas mengenai tugas akhir dari mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi, di mana saya akan membahas mengenai tentang filsafat kebudayaan. Baiklah, pertama-tama, jadi saya akan menjelaskan pengertian singkat dari paradigma itu sendiri. Apa sih sebenarnya paradigma itu? Istilah paradigma pertama kali ditemukan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution tahun 1962. Dalam buku tersebut, ia menggunakan istilah paradigma dan pergantian paradigma. Pergantian paradigma inilah yang berhasil atau menghasilkan suatu revolusi ilmu-ilmu pengetahuan, di mana perkembangan ilmu pengetahuan ini dapat berkembang. Inti dari ilmu pengetahuan tersebutlah kemudian diartikan sebagai sebuah paradigma. Namun, dalam buku Thomas Kuhn ini terdapat banyak kritikan dari para ilmuwan bahwa pengertian dari paradigma yang ada di dalam bukunya kurang jelas, sehingga membutuhkan definisi paradigma yang lebih jelas. Menurut salah satu dari dosen pengampu Universitas Gadjah Mada, yaitu Pak Hedi, setelah ia membaca buku tersebut, ia kemudian membuat pengertian apa sih sebenarnya paradigma. Menurutnya, paradigma ialah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk suatu kerangka pemikiran yang berfungsi untuk menjelaskan kenyataan dan masalah yang dihadapi. Jadi, paradigma itu ialah sebuah kerangka pemikiran yang saling berhubungan, yang bisa atau yang bertujuan untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi. Jadi, paradigma ini tidak jauh berbeda dengan filsafat yang berhubungan dengan pemikiran kita. Nah, jadi baiklah, selanjutnya saya ini akan menjelaskan pengertian atau penjelasan mengenai simbol itu sendiri. Apa sih sebenarnya simbol itu? Yang dimana simbol menjadikan manusia memiliki kebudayaan. Jadi, simbol ialah suatu kemampuan yang dapat mengartikan, dapat memaknai suatu hal. Jadi, misalnya contoh dari salah satu simbol yang paling berpengaruh yaitu uang, di mana uang ini pada awalnya hanya sebuah kertas yang berwarna dan terdapat tulisan-tulisan, dan kita ini sebagai manusia mampu mengartikan bahwasanya kertas ini atau uang ini bisa dipakai untuk kebutuhan kita, seperti menukarnya dengan suatu barang. Jadi kita manusia ini mampu mengartikan suatu benda ini sehingga dapat digunakan. Adapun contoh lainnya yaitu bahasa, di mana bahasa ini hanyalah bunyi-bunyi yang keluar dari mulut seseorang atau manusia, di mana kita ini sebagai manusia mampu mengartikan bahasa ini sebagai simbol. Kita ini mampu mengartikan apa-apa yang dia ucapkan, yang kita ucapkan.
di mana kita sebagai manusia mampu berinteraksi dengan menggunakan simbol bahasa tersebut, di mana kita mampu berinteraksi sosial, kemudian proses sosial, kehidupan sosial. Nah, dengan adanya kehidupan sosial ini, maka akan timbul yang namanya kebudayaan, di mana kehidupan sosial sangat berpengaruh dengan kebudayaan. Tanpa adanya kehidupan sosial, tidak akan ada yang namanya kebudayaan. Jadi, kebudayaan ialah seperangkat simbol yang diperoleh manusia dari kehidupan sebagai warga masyarakat, yang digunakan untuk membangun dunianya dan mampu beradaptasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan ada bermacam-macam, mulai dari handphone, motor, mobil. Semua itu disebut juga kebudayaan, karena dapat diartikan, dapat dikatakan bahwa itu adalah hal sebuah simbol. Adapun wujud kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya wujud fisik misalnya atau material. Wujud ini dapat dilihat, dapat diraba, namun tidak dapat didengar. Contohnya rumah. Uang kunju itu termasuk. Dan wujud kedua yaitu perilaku. Wujud ini tidak dapat didengar dan tidak dapat diraba, tetapi dapat dilihat. Misalnya kegiatan yang ada di kampus atau kita sedang berdiskusi. Selanjutnya itu wujud lisan. Wujud lisan ini tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tetapi dapat didengar. Contohnya nyanyian-nyanyian atau percakapan. Dan selanjutnya itu ada gagasan. Wujud ini bersifat abstrak. Contohnya tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan tidak dapat didengar. Misalnya sebuah gagasan atau sebuah pengetahuan. Ada sebuah skema yang menggambarkan tentang aspek-aspek kebudayaan seperti yang ada di atas. Bisa kita lihat. Mengapa aspek lisan ini berada di tengah? Karena aspek lisan inilah yang paling penting dalam kebudayaan. Bagaimana kita bisa melakukan interaksi problem sosial sehingga terciptanya problem sosial dan terdapat pula kebudayaan. Jadi, kapan sih kebudayaan ini ada? Kebudayaan ini ada sejak manusia ada. Dengan adanya manusia, maka terciptalah kebudayaan. Karena kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan manusia. Dengan adanya kemampuan manusia menciptakan simbol, maka dapat diartikan bahwa kebudayaan adalah seperangkat simbol yang saling berhubungan dalam kehidupan masyarakat yang digunakan untuk membangun dunianya dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kehidupan sosial, maka ada pula kebudayaan. Tidak akan ada kebudayaan tanpa adanya kehidupan sosial. Nah, untuk menciptakan kehidupan sosial harus dibutuhkan yang namanya kemampuan simbolisasi. Kemampuan menggunakan dan menggantikan simbol-simbol di mana hanya dimiliki oleh manusia. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu bahasa. Di mana bahasa ini dengan bahasa kita bisa menjalin adanya sebuah interaksi. Tanpa suatu interaksi sosial, tanpa interaksi sosial tidak akan muncul relasi sosial. Dan jika relasi sosial tidak ada, maka tidak akan ada proses sosial dan tidak akan ada kehidupan sosial. Jika kehidupan sosial tidak ada, maka kebudayaan itu tidak ada. Jadi dengan adanya kemampuan simbolisasi atau seperangkat simbol yang saling berhubung, maka terciptalah kehidupan sosial. Dan hal inilah dapat disebut juga dengan suatu kebudayaan. Kebudayaan diperoleh dari kehidupan sosial, kehidupan masyarakat. Orang-orang mengetahui simbol-simbol bahasa perilaku, peralatan dan cara menggunakan serta membuatnya. Bagi individu, kebudayaan berasal dari kehidupannya sebagai warga masyarakat melalui sumber simbol-simbol manusia yang beradaptasi dengan lingkungan.
dengan lingkungan kebudayaan. Hasil proses adaptasi digunakan untuk beradaptasi, berubah dalam proses adaptasi. Fungsi kebudayaannya melestarikan kehidupan manusia. Tanpa kebudayaan, manusia akan punah seperti makhluk hidup lainnya. Berkat kebudayaan, manusia dapat bertahan dalam hidup dan meneruskan spesiesnya. Pandangan tentang proses kebudayaan. Inovasi bersumber pada individu dan kelompok kecil. Disebarkan melalui proses difusi kebudayaan. Terjadi perubahan kebudayaan, terjadi evolusi proses perubahan berjalan relatif lambat. Revolusi proses perubahan berjalan relatif cepat. 6. Dalam mempelajari sebuah kebudayaan, terdapat unsur-unsur yang terdiri dari unsur-unsur simbolik yang dipelajari atau unsur yang terpisah-pisah dari unsur-unsur yang besar hingga ke unsur-unsur yang terkecil. Contohnya, jika kita ingin mempelajari rumah yang ada di Toraja, yaitu rumah khas Toraja, kita akan mempelajari khusus pada rumah khas Toraja tersebut. Bukan mempelajari semua kebudayaan mengenai Toraja, karena jika kita mempelajari keseluruhannya, maka kita akan kewalahan, karena hal tersebut sangatlah luas. Kalau kita ingin membahas keseluruhannya, kita pasti kewalahan, karena hal tersebut sangatlah luas. Apalagi pasti akan merembes dengan pengetahuan mengenai Sulawesi Selatan. Jadi pasti akan panjang, dan juga jika kita hanya berfokus pada unsur-unsur yang lebih kecil, misalnya ada juga contoh lain yang saya dapat yaitu ketika kita ingin membahas tentang perkebunan. Dalam perkebunan ini terdapat lagi unsur-unsur yang lebih kecil, misalnya cara menanam, cara perkembangan, cara pengambiakan, terus pupuknya yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini terbagi lagi ke dalam unsur-unsur terkecil. Jadi, kita memfokuskan hanya mempelajari kebudayaan dalam unsur yang kita perlukan saja. Tidak usah memahami hal-hal yang mendalam. Karena jika kita ingin mempelajari kebudayaan secara keseluruhan, kita rasa pasti akan sangat banyak dan luas. Dan kita membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan. Jika ingin mempelajari secara luas, jadi kita hanya perlu berfokus kepada apa yang ingin kita ketahui saja. Nah, baiklah. Jadi kesimpulan dari yang saya paparkan, dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan itu sangat erat hubungannya dengan simbol dan kehidupan sosial. Karena dengan adanya kemampuan manusia menggunakan simbol, dapat diartikan bahwa manusialah yang memiliki kebudayaan, sedangkan dengan makhluk lain itu tidak. Dengan adanya simbol ini, kita bisa melakukan interaksi-interaksi. Kita bisa membedakan proses sosial karena adanya kemampuan simbolisasi ini. Jadi, kebudayaan ini merupakan simbol bagi proses sosial, karena dengan simbol ini manusia bisa menciptakan suatu kebudayaan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai apa sih itu paradigma kebudayaan dan mengenai unsur-unsur dan fungsi kebudayaan serta apa sih simbol itu. Dan semoga kita bisa belajar dari materi yang saya bahas tadi, dan juga jika ada kesalahan kata dan baik yang saya sengaja ataupun saya tidak sengaja, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.